Sebuah rangkaian listrik terdiri dari 5 buah resistor dan 3 buah baterai ideal. Nilai resistensi dari resistor adalah R1 sampai R4 adalah 1 ohm dan R5-nya adalah 4 ohm. GGL baterai epsilon 1 2 volt, lalu epsilon 2 juga sama 2 volt, epsilon 3 adalah 4 volt. Tentukan arus listrik yang mengalir pada resistor R1 dan R5. Ya, berarti di sini kita mencari berapa arus yang melewati resistor 5 dan resistor 1 ya. Berarti di sini kita bisa misalkan sebagai I3, kemudian yang keluar dari simpul A adalah I2 yang ke sebelah kiri dan I1 yang ke sebelah kanan. Ya, berarti nanti I1 akan berputar hingga mencapai titik B, sama halnya dengan I2 akan berputar hingga mencapai titik B juga, gitu ya. Jadi I2 ke kanan dari atas, lalu ke bawah di sini I2, lalu akan kembali lalu akan ke titik B I2-nya, lalu di sini akan kembali bergabung menjadi I3. Berarti di sini kita bisa simpulkan I1 tambah I2 sama dengan I3 atau I1 tambah I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Ya, ini adalah persamaan hukum Kirchhoff yang pertama. Nah, sekarang kita lihat untuk loop-nya. Loop yang sebelah kiri, dia arahnya berlawanan arah jarum jam, mulai dari titik A kembali ke titik A. Berarti kita punya dari titik A berarti adalah min I1 dikali R1. Lalu di sini epsilon 3-nya turun nilainya berarti minus epsilon 1. Kemudian melewati hambatan 2 minus I1 dikali R2. Kemudian titik B lalu dia ke atas. Potensialnya naik jadi plus epsilon 3. Kemudian dikurangi dengan I3 dikali R5. Ya, sama dengan 0. Ya, dia kembali ke titik A lagi. Berarti di sini kita akan memiliki epsilon 3 dikurangi epsilon 1 dikurangi I1 adalah R1 ditambah R2 lalu dikurangi I3 dikali R5 sama dengan 0. Epsilon 3 nilainya tadi adalah 4 volt dikurangi 2 volt berarti ini 2 dikurangi R1 tambah R2 adalah 2 berarti min 2I1. R5 nilainya 4 berarti maaf, R4 nilainya R5 adalah nilainya 4 ya. 4 berarti minus 4I3 sama dengan 0. Berarti 2 sama dengan 2I1 ditambah 4I3 sehingga 1 sama dengan I2 1 sama dengan I1 ditambah 2I3 ini sama dengan 1 ya. I1 tambah 2I3 sama dengan 1. Kemudian untuk loop yang berikutnya ini dia bentuknya searah jarum jam. Ya, searah jarum jam mulai dari titik A kembali ke titik A ya, ini caranya hampir sama ya. Jadi minus I2 dikali dengan R3 itu yang pertama. Kemudian melewati epsilon 3 potensialnya turun berarti minus epsilon 2 dikurangi I2 dikali R4. Kemudian sampai di titik B lalu dia naik bertemu dengan epsilon 3 plus epsilon 3 ya. Dia akan naik potensialnya. Lalu dikurangi yang terakhir adalah I3 maaf dikali R5 sama dengan 0. Berarti di sini epsilon 3 dikurangi epsilon 2 adalah 2 volt. Kemudian ini saya jangan terlalu buru-buru dulu ya. Di sini kita punya epsilon 3 dikurangi epsilon 2 dulu. Epsilon 3 dikurangi epsilon 2 dikurangi I2 R3 tambah R4 dikurangi I3 dikali R5 sama dengan 0. Berarti epsilon 3 dikurangi epsilon 2 adalah 2. Dikurangi R3 tambah R4 adalah 2. Berarti min 2I2. Minus I3 dikali R5. R5-nya adalah 4. Berarti minus 4I3 sama dengan 0. Berarti 2 sama dengan 2I2 ditambah 4I3. Sehingga di sini kita akan dapatkan 1 sama dengan I2 ditambah 2I3. Nah, kita sudah memiliki 3 persamaan dan 3 variabel. Ya, jika menggunakan kalkulator kita akan langsung dapatkan I1 adalah 0,2 ampere, I2 adalah 0,2 ampere juga, I3 adalah 0,4 ampere ya. Dan ini sudah memenuhi semua persamaan tersebut ya.
Jadi kalau kita contoh di sini I2 adalah 0,2, 0,2 ditambah 2 dikali 0,4 menjadi 1. Sama dengan di sini 0,2 ditambah 2 dikali 0,4 maka juga menjadi 1. Maka arus yang mengalir melalui hambatan R1 ini adalah I1 yang nilainya adalah 0,2 ampere. Lalu arus yang melewati hambatan R5 adalah I3 yang nilainya 0,4 ampere. Ya, seperti itu. Tentukan beda potensial antara titik A dan titik B. Ya, berarti kita mulai dari A lalu berakhir di B. Ya, jadi VA. Tadi kita sudah dapatkan bahwa arus I3 itu arahnya ke atas. Ya, dan nilainya adalah 0,4 ampere. Berarti dari VA, kemudian dia arahnya ke bawah. Ya, jadi VA minus I3 dikali R5. Ya, jadi minus yang pertama karena sifatnya hambatan dia menurunkan potensial. Minus yang kedua itu karena arah partial loop kita, loop sebagian kita, itu melawan arah dari arus I3 yang sudah kita dapatkan sebelumnya nilainya. Kemudian bertemu dengan epsilon 3 yang potensialnya turun, jadi minus epsilon 3, lalu tiba di titik B. Ya, berarti VA ditambah I3 kali R5 dikurangi epsilon 3 sama dengan VB, sehingga VA ditambah I3 nilainya 0,4 dikali R5 nilainya 4 dikurangi epsilon 3 yang nilainya adalah 4 sama dengan VB. Ya, berarti VA ditambah 1,6 dikurangi 4 sama dengan VB, sehingga kita akan dapatkan VA kurang VB sama dengan 2,4 volt. Ya, potensial A lebih tinggi daripada potensial B sebanyak 2,4 volt. Lalu tentukan daya disipasi pada resistor R5. Sehingga di sini kita dapatkan P3 atau P5 ya. Karena dia melewati hambatan 5. Adalah arus yang melewati R5 adalah I3 kuadrat dikali R5. Gitu ya. Ini adalah persamaan untuk daya disipasi. Berarti P5-nya akan didapatkan 0,4 kuadrat dikali 4. Sehingga daya yang terdisipasi pada hambatan kelima adalah 0,64 watt. Ya. 0,64 watt. 64 watt.